Halo semuanya, balik lagi bersama gua JJ di channel 1 Semester. Kali ini gua akan menceritakan film yang berjudul The Box Troll. Film komedi fantasi stop motion ini dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2014 lalu. Film yang disutradarai oleh Graham Enable dan Anthony Stecchi terinspirasi dari novel Horror a Be Monster tahun 2005 yang ditulis oleh Alan Snow. Di awal film kita akan diperlihatkan di mana ada sesosok makhluk aneh yang sedang membawa bayi sambil ketakutan. Archibald Snatcher, si topi merah, yang sedang melapor ke Lord Purtle bahwa ada seorang bayi yang diculik oleh Box Troll untuk disantap dan dijadikan makanan oleh mereka, termasuk keju makanan para petinggi kerajaan. Sehingga si topi merah menawarkan kesepakatan untuk membasmi para Box Troll, tetapi dia tidak menginginkan uang, melainkan ingin memiliki topi yang dipakai Lord Purtle dan bergabung bersama petinggi kerajaan untuk menyantap keju, asalkan dia berhasil membasmi semua Box Troll. Dari sini film dimulai. Semenjak kejadian tersebut, kota Cheeseburg atau kota keju memberlakukan jam malam, di mana para warga harus menjaga bayi serta anak-anak mereka dan mengunci pintu mereka rapat-rapat agar mereka tidak menjadi incaran dan santapan para Box Troll. Saat tengah malam tiba di mana para warga tidak ada yang berani keluar rumah, muncullah para Box Troll dari bawah tanah dan selokan air. Para Box Troll ini diam-diam mengambil apa saja yang menarik perhatian mereka, sehingga sampai membuat kegaduhan. Kegaduhan tersebut didengar oleh topi merah dan anak buahnya yang sedang berpatroli. Saat si topi merah menghampiri kegaduhan tersebut, para Box Troll bersembunyi dan ketakutan di dalam kotak yang mereka kenakan. Karena si topi merah tahu bahwa Box Troll bersembunyi di dalam kotak, menyuruh anak buahnya menangkap Box Troll di dalam kotak. Beberapa Box Troll berhasil melarikan diri ke dalam gorong-gorong, di mana gorong-gorong tersebut terdapat lorong bawah tanah yang menuju ke tempat tinggal Box Troll atau kota bawah tanah. Bisa kita lihat terdapat mesin pembangkit listrik yang mereka buat sendiri dari bahan-bahan yang mereka ambil dari kota keju. Mesin tersebut menopang kehidupan para Box Troll selama di bawah tanah. Kemudian Fish memberikan bonekanya kepada Egg yang dia dapat dari kota keju. Hal itu membuat Egg senang. Egg merupakan bayi yang kita lihat di awal film tadi. Kenapa Egg bisa sampai bersama Box Troll? Nanti kita bakal tahu ya. Di kota Box Troll terdapat sebuah lahan pertanian, di mana para Box Troll memakan serangga yang didapat dari tanaman di lahan pertanian mereka. Box Troll tidak memakan manusia seperti rumor yang beredar di kota keju. Hari-hari berlalu, kedekatan Egg terhadap para Box Troll mulai semakin akrab. Hingga Egg kecil kini sudah beranjak dewasa, dan Egg cukup umur untuk pergi keluar bersama Box Troll ke kota keju. Semakin lama para Box Troll semakin berkurang karena ditangkap oleh si topi merah. Hal tersebut membuat tempat tinggal para Box Troll menjadi sepi, sehingga di suatu hari putri Lord Purtle, Winifred, melihat Box Troll di luar istana dan melaporkannya kepada Lord Purtle. Tetapi Lord Purtle tidak menghiraukannya. Sementara itu si topi merah sedang kejar-kejaran dengan para Box Troll, termasuk Egg, hingga di mana Fish tertangkap oleh anak buah si topi merah. Mau tidak mau, Sus dan Egg pergi menyelamatkan diri ke dalam gorong-gorong. Karena tertangkapnya Fish, Egg merasa kehilangan. Walaupun Sus sudah mencoba menghibur Egg, tetapi tidak begitu dipedulikan. Hingga Egg memutuskan untuk mencari Fish seorang diri. Pada saat semua Box Troll tertidur, Egg diam-diam pergi menyelinap ke kota keju, di mana hari tersebut sedang ada perayaan kota keju. Pada saat di perayaan, Egg melihat Winifred dan bertanya di mana tempat tinggal si topi merah. Karena pada malam tersebut Winifred melihat Egg dan Box Troll yang sedang dikejar si topi merah bersama anak buahnya. Winifred memberitahukan Egg arahnya. Karena belum sempat bertanya kenapa Egg bisa selamat dan tidak dimakan oleh Box Troll, sehingga Winifred mengikutinya. Sesampainya di tempat tinggal si topi merah, Egg menyelinap masuk dan melihat si topi merah sedang menyantap keju, di mana si topi merah ini mengalami alergi terhadap keju, hingga membuat wajahnya bengkak. Alergi tersebut hanya bisa disembuhkan oleh lintah untuk disedot darahnya. Saat mereka sedang sibuk,
Egg mencoba membebaskan Fish dan membawanya keluar. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh Topi Merah. Di sini Egg melihat Boxtrol lainnya ternyata masih hidup yang sedang mengerjakan mesin. Egg terus dikejar anak buah Topi Merah hingga membuatnya terbojok. Saat Egg akan ditangkap, tiba-tiba Winifred datang yang curiga terhadap Topi Merah dan akan melaporkan perbuatan si Topi Merah ke ayahnya, Lord Purtle. Karena perbuatannya tidak ingin ketahuan, si Topi Merah terpaksa menangkap Winifred juga. Untungnya Egg berhasil meraih tali dan menerobos keluar bersama Winifred. Dan mereka berhasil kabur melalui terowongan. Ketika sampai di tempat tinggal Boxtrol, Winifred ketakutan karena terdapat banyak Boxtrol, merasa dirinya akan dimakan oleh Boxtrol. Begitu juga sebaliknya, Boxtrol juga ketakutan kepada manusia karena dinilai jahat dan kejam. Winifred mengajak Egg untuk keluar dari tempat tinggal Boxtrol karena tempat tinggal Egg bukan bersama Boxtrol, melainkan bersama manusia. Lagi pula Egg dan Boxtrol juga berbeda. Dari sini Fish memberitahu hal sebenarnya, bagaimana Egg bisa bersama Farah Boxtrol. Ayahnya Egg dikenal dekat dengan Farah Boxtrol, tetapi di suatu malam si Topi Merah meminta izin ayahnya Egg untuk membuat proyek besar. Hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya Egg karena proyeknya tidak masuk akal dan bisa menyebabkan bencana. Hal tersebut membuat si Topi Merah marah dan membunuh ayahnya Egg karena proyeknya tidak disetujui. Sesaat sebelum kejadian, ayahnya Egg meminta bantuan para Boxtrol untuk menyelamatkan Egg, sehingga Egg dari kecil sampai sekarang dibesarkan oleh para Boxtrol. Atas kejadian itulah si Topi Merah memfitnah bahwa Boxtrol telah membunuh dan menculik anak bayi manusia, sehingga melaporkan kejadian itu kepada Lord Purtle dan disebarkan berita tersebut kepada penduduk kota keju. Pada dasarnya Boxtrol tidak jahat dan telah difitnah oleh Topi Merah. Egg dan Winifred berencana pergi ke perayaan di rumah Lord Purtle dan memberitahu pada penduduk kota keju bahwa Boxtrol tidak jahat. Namun hal tersebut digagalkan oleh si Topi Merah yang menyamar sebagai Frou-Frou atau wanita penghibur. Saat Egg dan Topi Merah kejar-kejaran, Egg tidak sengaja terbentur keju yang sangat berharga hingga membuat keju tergelinding dan jatuh ke laut. Atas kejadian itu Egg diusir dari pesta, sehingga membuat Egg kecewa dan kembali ke tempat tinggal Boxtrol untuk mengajak Boxtrol melakukan perlawanan agar tidak selalu sembunyi kepada manusia. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh tanah. Ternyata si Topi Merah yang menunggangi robot bersama anak buahnya untuk menangkap Egg dan Boxtrol. Egg mengajak Fish dan Sus untuk kabur, tetapi mereka hanya bersembunyi di dalam box. Karena kesulitan membawa Fish dan Sus, membuat Egg tertangkap dan kepalanya terbentur hingga pingsan. Dibawalah Egg dan para Boxtrol ke markas Topi Merah. Setelah siuman, Egg kaget melihat orang aneh yang diikat terbalik seperti orang gila. Yang ternyata orang aneh tersebut merupakan ayahnya Egg yang masih hidup. Karena merasa tujuannya sudah tercapai, Topi Merah memusnahkan para Boxtrol di dalam mesin beremuk, menyisakan Egg sendiri. Egg dipakaikan kostum Boxtrol lalu dibawa ke iringan kota. Karena semua Boxtrol telah dimusnahkan dan tidak ada lagi yang meneror kota keju, hingga sampailah para penduduk kota di depan istana Lord Purtle, di mana si Topi Merah meminta topi yang dikenakan Lord Purtle sebagai lambang penguasa atau seperti mahkota. Semua warga mendesak Lord Purtle untuk turun tahta dan menyerahkan topinya kepada si Topi Merah. Lord Purtle setuju asalkan Egg atau Boxtrol yang terakhir sudah dibunuh. Ketika kaki Egg hampir menyentuh api, tiba-tiba para rombongan Boxtrol dan ayahnya Egg datang untuk menyelamatkan Egg. Penduduk kota keju terkejut dan ketakutan melihat Boxtrol, bahwa Boxtrol berhasil melarikan diri sebelum dibunuh oleh Topi Merah, hingga para Boxtrol masih bisa selamat. Penduduk melihat Boxtrol menyelamatkan Egg, penduduk menyadari bahwa Boxtrol tidak jahat dan tidak memakan manusia. Satu persatu Boxtrol menggerogoti mesin si Topi Merah dan berhasil menghancurkan robot tersebut, membuat robotnya hilang kendali sehingga membuat Egg dan Topi Merah terjatuh ke dalam keju. Karena si Topi Merah ini alergi terhadap keju hingga membuat badannya bengkak dan terlihat seperti monster. Tetapi pada saat semuanya lengah, Topi Merah berhasil menangkap Winifred dan menyandranya. Jika raja tidak menyerahkan topi tersebut, maka Winifred akan dibunuh. Mau tidak mau raja memberikan topi tersebut.
Si topi merah juga meminta jamuan makanan keju terbaik. Pada saat topi merah ingin memakan keju terbaik ini, yang terbuat dari susu kelelawar yang berasal dari hutan Kalimantan, Winifred menggigit tangan si topi merah yang membuatnya terlepas. Karena kondisi si topi merah memprihatinkan, Eric mencoba melarang si topi merah untuk memakan keju. Tapi si topi merah tidak peduli. Dan yang terjadi adalah, singkat cerita, Kak dan kota pun sudah mulai kembali aman, di mana manusia hidup berdampingan bersama Boxroll dan semuanya bahagia. The end.